uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ila maghfiratim kepada ampunan dari Tuhan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Mencapai takwa, Allah menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tadi Allah menyeru agar kita mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, untuk mencapai ke situ Allah merintahkan saum. Jadi ada korelasinya ya. Saum untuk mencapai takwa surga gitu. Masalahnya takwa itu apa? Karena Allah jelas kalau memerintah itu apa tujuannya apa? Merintah sholat apa tujuannya? Zakat apa tujuannya? Haji apa tujuannya? Saum apa tujuannya? Jelas, la'alakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kenapa bertakwa? Wa jannatin arduhas samawati. Ciri orang takwa itu apa? Disebutkan lagi sama Allah. Nah, ini rahasia Allah nih. Yang pertama, ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, yang berinfak di kala sempit maupun lapang. Cirinya. Jadi kalau kita sudah saum tapi masih bakhil, medit, buntut kasiran, apalagi cap jahe, jangan mimpi masuk surga. Karena cirinya itu. Kan Allah masih tahu, nih saum supaya takwa. Cirinya apa? Yaitu berinfak di kala susah maupun sedang senang, sempit maupun lapang. Nah, kemudian kita sudah saum, medit. Nah, jangan mimpi masuk surga. Makanya di bulan Ramadan itu dilatih kita bersedekah. Jadi bulan Ramadan ini adalah training raksasa akbar. Seluruh dunia di training sama Allah, yaitu dengan menahan diri siang hari, menahan amarah, menahan apa-apa, rajin bersedekah, latihan supaya nanti Syawal ke sana udah biasa sedekah, supaya surga didapat. Jadi kalau saya udah bertakwa belum? Ya, tanya aja diri sendiri, masih medit nggak? Masih bakhil nggak? Jangan mimpi masuk surga, jangan. Yang kedua, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, yaitu mampu menahan amarah. Nah, makanya saum kita akan tidak diterima oleh Allah kalau masih marah-marah. Tapi itu bikin marah itu banyak, Pak. Apalagi kalau sore-sore pulang kantor, Masya Allah, bikin marah-marah aja. Kenapa nggak usah marah? Biasa aja kok. Ya, naik kendaraan macet, biasa dan memang jalannya sempit. Tapi itu marah, Pak. Wah, kamu ngebawa macam-macam. Bulan Ramadan tahan marah karena takut batal saumnya. Ya. Nah, cirinya kita diterima saum kita tidak marah. Marah itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada pemarah, ada marah-marah, ada marah. Kalau pemarah itu bahasa Inggrisnya tekaupan. Kasinggung seotik ngambek. Ya, rek siang, rek malam, ku istri, ku pamajikan, ku sagal-galang, ambek. Tak eta namanya pemarah. Nu kitu mah jangan mimpi masuk surga. Kata siapa? Kata Allah. Lamun marah-marah kieu, marah-marah, pagi-pagi marah, siang marah, maghrib marah, malam marah. Itu pun jangan mimpi masuk surga. Kalau marah boleh. Karena marah itu anugerah dari Allah, Pak. Sama dengan cinta. Cinta itu anugerah dari Allah. Kalau manusia tidak diberi cinta, wah tegang hidup itu. Tidak ada kesenangan hidup. Begitu juga kalau Allah cabut marah kita. Habis kekayaan kita, Pak. Ada orang masuk ke rumah, ambil TV, nggak marah, silakan aja. Ada motor diambil, mah nggak, silakan. Istri dimainan sama orang, nggak apa-apa, silakan. Hancur kita.
Tapi Allah ngasih marah sama kita. Ketika hak kita diambil sama orang, marah dong. Ketika istri kita diambil sama orang, marah dong. Itu fungsi marah. Tapi orang takwa mah mampu menahan amarah. Kapan harus marah? Ketika hak atau perintah Allah atau nilai-nilai Islam diinjak-injak sama orang, marah. Itu marahnya karena Allah. Tapi kalau ujung-ujung marah, apalagi karena marah disinggung pribadi, harga diri, itu namanya. Misalnya dihina sama orang, kamu jelek, marah bu, gak usah marah. Emangnya kita ciptaan, keinginan Allah pak. Hidung pesek, mancung, itu kehendak Allah. Masa disebut pesek kamu, mau marah? Gak usah marah. Berarti dia sudah menghina Allah. Dicela sama orang, cela-cela, gak usah marah, biarin aja. Toh yang mencela kepada kita itu sama dengan mengambil dosa kita. Makanya kalau kita ingin bersih dari dosa, silahkan umumkan ke masyarakat. Silahkan saya omongin cela, alhamdulillah pak. Ya orang bertakwa kalau dicela, dihina orang, alhamdulillah. Dosa orang berkurang, gitu. Sebaliknya kalau kita mencela orang, dosa dia diambil sama kita. Makanya nggak usah marah, biasa-biasa aja. Ya. Nah kalau kita marah-marah itu juga jangan mimpi masuk surga. Tapi marah boleh, hanya bisa mengendalikan gitu. Karena di sini bahasanya wal kadhiminal ghaid, mengendalikan amarah. Ya, kasenggol sedikit mah ya udah dimaklum lah. Kita juga pernah nyenggol kok. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Kata Allah, wal afina ninas, pemaaf. Jadi orang takwa itu pemaaf. Ya maafkan saja. Apalagi kepada istri, kepada anak, ya dimaaf aja. Nggak usah diomong-omong. Apalagi sampai nggak sakit hati, gitu. Sampai bertahun-tahun. Dendam namanya. Wah itu orang dendam tidak bisa masuk surga. Atau jangan mimpi masuk surga ke orang pendendam. Salahnya 2 tahun yang lalu masih sekarang ingat terus. Itu mah jangan mimpi masuk surga, jangan. Gampang kok masuk surga mah. 5 aja dulu penuhi. Berinfak, berean atau dermawan. Yang kedua bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga memaafkan. Jangan anak nggak sholat, wajib marah. Jangan anak nggak sholat, biarin aja. Ya kasih tahu, agak marah nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya anak salah sedikit, ujian nggak lulus, nggak usah dimarah-marah, biasa aja. Nah, kalau istri, anak nangis karena dimarahi sama bapak jangan mimpi masuk surga. Gampang kok. Ini Allah kok yang ngomongkan Nabi. Allah langsung. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Panjang teuing ieu diterjemahkeun mah. Intina mah bersegera minta maaf gitu. Ketika salah langsung minta maaf kepada Allah, kepada istri, kepada tetangga, langsung minta maaf, jangan ditunda-tunda. Itu orang Islam begitu, jangan ditunda-tunda. Oh maaf ya, langsung aja. Lah wajar manusia minta maaf. Jadi tidak ada konsep mudik itu nggak ada dalam Islam. Atau silaturahmi dengan kolot, ira engke 1 Syawal. Tadi na Quran mah teu aya. Itu makanya adat kebiasaan pulang kampung ngaranna mudik. Mudik itu artinya pulang ke udik gitu. Kita mah kalau bisa salah langsung minta maaf ke kolot. Suami minta salah langsung minta maaf. Jangan engkewe 1 Syawal. Sombong amat sih. Emangnya mau sampai usia kita sampai 1 Syawal? Orang Islam tidak menunda-nunda. Kalau ditunda-nunda engkewe 1 Syawal, geus kahiji sombong, anu kaduana bukan orang yang beriman. Makanya di Islam kebiasaan sudah sholat berjamaah salaman. Itu begitu Pak. Dengan tetangga salaman. Itu biasa di pesantren gitu Pak, salaman. Oh itu kan untuk mengumpulkan dosa gitu. Nggak usah ditunda-tunda. Nah itu ciri orang takwa, tidak menunda-nunda kesalahan. Jadi nggak usah mudik-mudik Pak. Pulang ke kampung bisa kapan-kapan aja. Kalau sekaligus semua pulang pada 1 Syawal, macet di jalan Pak. Dia nggak gawe deh, sibuk-sibuk ke kampung. Bilang aja Pak, abdi mangkewe 10 hari lebaran abdi uwih. Udah gitu, tenang. Nah ini kebiasaan yang salah. Yang kedua, ini kebiasaan yang salah.
pakai baju teh satu Syawal we, baju baru Pak. Jadi pemajikan teh dibeli bajunya teh satu Syawal wungkul. Mereka kolot teu kudu satu Syawal Pak, teu kudu. Kapan saja bere kolot mah, sebulan sekali beri. Ieu mah balik ke kampung, mawa hongguan sakaleng, datang ke kampung. Ai di kampung mawa beas, cawa, saunjal teh mobil Pak. Jadi rek tukeran jeung kolot. Ada cerita menarik nih, ba'da Lebaran ya. Saya ngobrol dengan beberapa orang nenek-nenek gitu ya. Selepas Lebaran, anak cucunya udah pada pulang. Alhamdulillah Bu Sufi, saya bisa ke masjid lagi. Anak cucu saya udah pulang. Gitu. Rasanya badan ini kayak remuk katanya gitu, capek banget gitu. Tiap hari masak, nyuapin cucu dan seterusnya dan seterusnya. Ini menarik buat saya, curhatan para nenek ba'da Lebaran. Jadi mereka bilang, pengen sih emang nyenengin anak cucu, masakin masakan kesukaan mereka, tapi ternyata badan kita udah nggak kuat, katanya gitu. Please, akang, teteh, mbak, kalau kita pulang ke rumah orang tua kita yang sudah sepuh, jangan tuntut mereka untuk menyiapkan makanan-makanan dulu yang dibikin oleh ibu kita ketika mereka masih sehat. Diminta sekarang mereka buat ngulek, buat berdiri lama di depan kompor yang ketika kita nggak ada di rumah mereka, cuman berdua doang sama bapak kita. Mungkin mereka cuman beli yang biasa, udah nggak biasa capek, tiba-tiba harus masak lagi buat mereka, ternyata berat. Sampai ada yang mengatakan, saya tuh sampai berbisik, Bu Sufi, ini anak-anak kapan pulang sih, gue udah capek. Terus saya bercandain, kata saya, tapi kan dikasih angpau kan Nek, kata saya gitu kan. Iya, mereka pikir angpau itu bisa buat bakal kita beli emas, beli baju baru. Kata, kagak, kita balik-balikin lagi tuh buat THR cucunya. Kita bayar listrik yuk, katanya yang AC-nya 24 jam gak berhenti-berhenti. Tagihan tokennya jadi naik, katanya gitu. Boro-boro buat kita yang ada mah impas malah kurang, Bu Sufi. Oh salam, katanya. Walaupun dikasih angpau sama anak-anaknya, Masya Allah, dikasih 1 juta, 2 juta, balik lagi ke anak-anak kita. Belum lagi nanti kalau pulang ya, kita dibekelin segala macam. Terus ketika kita pulang dari rumah orang tua kita bayangkan dong, rumahnya yang biasanya rapi, terus emaknya, neneknya itu harus ganti spray semua kamar, terus harus ngelondriin, harus nyikatin karpetnya dan seterusnya. Masya Allah. Ini mungkin sedikit pelajaran ya teman-teman sekalian. Kalau kita mudik ke rumah orang tua kita, perlakukan mereka tidak seperti ketika kita masih kecil atau masih muda. Mereka tuh sudah biasa sepi. Mereka sudah biasa nyaman, biasa nggak capek. Jadi jangan biarkan kebahagiaan mereka itu ditambah dengan keletihan mereka. Hati mereka senang banget. Saya bilang kalau pada nggak datang malah sedih banget ya Nek. Iya sih benar Bu Sufi, tapi nih badan nggak bisa dibohongi gitu. Jangan disuruh nyuapin cucunya, gendongin cucunya, mandiin cucunya. Terus katanya anak saya tuh kalau ke rumah bilangnya di rumah mama healing. Kitanya healing, terus orang tua kitanya yang kepayahan. Jangan ya, kita kasih kebahagiaan di ujung hidup mereka. Kita bawa anak cucu mereka, anak-anak kita jadi kesayangan mereka. Tapi jangan biarkan fisik mereka yang sudah renta itu untuk kecapean. Sekapur sirih tentang mudik Lebaran. Islam, awas hati-hati, jangan terjebak budaya-budaya yang menyebabkan kita sendiri sulit. Karena ini cek Allah teh, orang yang segera diminta maaf, jangan ditunda-tunda. Yang kelima, apa itu ciri orang takwa? Yaitu walam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulangi lagi. Tapi kelakuan orang teh kadang-kadang disebut juga istilah tobat sambel. Minta udah salah, kayak ngalakukan deui. Pernah nyarek molototan pamajikan, ampurannya mah hampura. Kemah molototan deui. Nah, udah tengah heureukeun termasuk pamajikan ibu-ibu tah. Minta maaf ka bapak, minta maaf. Salah deui. Udah salah, geus jangan diulang lagi. Nah, ciri orang takwa gitu. Insya Allah dijamin muiddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan jangan mimpi sekali lagi kalau kita masih melakukan yang 5 tadi, bahil, kedua pemarah, yang ketiga dendam, kemudian yang kedua
ya dendam, menunda-nunda maaf, kemudian mengulangi kesalahan, ulah mimpi Pak. Sanajan Bapak tahajud, ngaji Quran, sholat beribu rakaat, tapi masih punya yang 5, nonsen. Karena ini kriteria cek Allah, lain cek Nabi, cek Allah. Terakhir nih, maaf sedikit, ini di masyarakat ada yang salah memahami Lailatul Qadar, sehingga banyak orang yang nunggu-nunggu turunnya Lailatul Qadar. Saya bilang ini kenapa ditunggu? Nah ini Bu, yang masalahnya. Kenapa harus ditunggu? Sebab cek Allah dalam Al-Quran nih, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi ngeus Lailatul Qadar mah jangan ditunggu-tunggu. Ditanya, wa ma adraka apa itu? Yaitu turunnya tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi rabbihim min kulli dan seterusnya ya. Jadi udah dulu waktu Quran teh dari Lauh Mahfuz turunkan ke langit bumi. Teh namanya Lailatul Qadar. Nilainya sama dengan 1000 bulan. Teteh kadang-kadang manusia kadang hitung-hitungan Pak. Lamun misalnya datang Lailatul Qadar, sholat nanti akan sarwa nilainya 1000 bulan atau 84 tahun 6 bulan gitu Pak. Jadi Allah teh geus menurunkan ieu Quran pada malam Lailatul Qadar baheula. Karena inna anzal telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi ulah ditunggu-tunggu, nah tunggu-tunggu tuh. Ayo nama orang bagaimana supaya jadi orang takwa gitu aja. Baca, kumaha seperti takwa? Baca Quran. Baca Quran. Apakah kudu bulan Ramadan deui? Teu kudu. Bulan Ramadan mah latihan saja. Ulah kieu bulan Ramadan tamat berjujur. Bulan Syawal henteu deui.